Shh, itu siapa itu belakangnya? Itu belakangnya. Eh, ya ampun, kayak gemeter saya ini. Iya, ya, udah gini. Kita udah ada alarm nih, nggak boleh lama-lama katanya. Sementara kita nggak boleh masuk sini, tetapi kita lebih diizinkan masuk ke dalaman diri dulu ya. Goa dalam diri, istana dalam diri kita, yang mana yang penuh kotor, yang penuh racun. Baik, sahabat semuanya, kita mulai lagi perjalanan di kir jalan terus, di setiap tempat, di setiap helaan napas, dan di setiap detakan jantung. Tentunya konten kami itu mengarahkan yang bermanfaat ya. Bila orang-orang yang belum nyandak, belum paham, mungkin tidak akan pernah mendapatkan manfaatnya. Makanya ayo selaraskan batinnya, tetap tenang, hayati, hadir utuh kesadarannya sampai selesai, pahami dengan betul supaya betul-betul mengerti. Ini tuntunan, bukan cuma tontonan tapi tuntunan batin supaya kita lebih terarah. Ada pesan cinta apa di balik konten kami. Yuk. Nah, nih teman-teman, nanti kita akan mendatangi sebuah sungai sebelah sana itu. Sungai yang menyimpan cerita yang masih teka-teki ya. Karena masih teka-teki, yuk kita padatkan, kita tafsirkan, gali lebih dalam lagi supaya paham. Apa sih ya? Jadi ada istana di bawah sungai yang tembusnya ke pantai selatan sana tuh. Nah, jadi ada goa nih di dalamnya. Tadi ini tembusnya ke istana di bawah sungai di arah sana. Kira-kira itu bener apa halu? Nah, makanya kita lebih legowo dulu, batinnya legowo dulu, pahami, hayati. Yuk, tenang aja, tetap tenang. Alhamdulillah. Tapi agak jauh nih. Nggak apa-apa ya. Lewat sawah. Ya iya. Nah, ini kita artikan saja. Ini sebuah sawah yang luas. Ini mengajak hati kita untuk selalu memberikan ruang pada diri ini yang lapang, yang luas, supaya tidak sempit, marah-marah terus, gagal paham terus, ya. Senyum dong, jangan kaku gitu ya. Yuk. Ya iya, sambil selonjoran. Ah, kameramennya udah sampai duluan ternyata. Pakai ajenda apa tadi, Mas? Lembu 2 meter. Lembu 2 meter, baik ya. Nah, ini sahabat semuanya, di lokasi ini nanti kita menuju yang namanya ada istana yang tembus goa, maksudnya ada goa di dalam sini, ke pantai selatan sana. Yuk, kita mencoba untuk menyambungkan batinnya di sini. Assalamualaikum. Jadi membuka mata batin dulu, teman-teman. Mata batin apaan, Kang? Sok sakti, sok hebat. Iya. Iya, sok sakti ya gini, teman-teman ya. Kita itu lebih dewasa lagi dalam mengartikan sebuah peribahasa yang bijak. Apa itu mata batin? Kita itu belajar membaca makna-makna yang tersirat ya di alam semesta ini yang masih samar-samar. Itulah mata batin, ya, bukan melihat hantu. Nanti gagal paham lagi. Yuk, kita pelajari makna-makna apa. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Biasa ya. biasa saja. Kini kan belum ada koneksi ya. Nah, ini diantaranya sungai ini maksudnya teman-teman nih. Ini pun jalur dari gua sana nih, air ini nih. Oh ini ya. Iya, ini salah satunya. Semua ini di dalamnya kan gede. Air sungai apa guanya. Di sebelah sana kalau nggak salah guanya. Nah, kita nanti menuju ke sana aja. Kita masuk sampai tembus ke pantai selatan. Berani nggak? Hanya ragu ini ya. Kita berani aja, tenang aja. Nih, kan banyak mana nih? Banyak lubang-lubang di sini ya. Ini maknanya apa? Nanti dikasih tahu langsung gumoh ya. Ini pun ruang-ruang ini. Ada ruang-ruang di sana. Yo. Ini ada ruang-ruangannya ini ya. Ya iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sini kamera itu apa itu? Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Itu kan sudah tahu ada kita jadi sambut nih.
Ampun, punten, Mbah, maaf, kami mohon izin untuk masuk gua, boleh nggak, Mbah? Punten. Hehehe. Ah, Allah Akbar. ah, tuh kan, kita udah disambut kayak gini nih. Berarti ini pertanda apa ini? Pertanda ketemu hantu. Pertanda berarti kita diizinkan, ya. Iya. Iya, welcome, silahkan masuk ya gitu. Baiklah, yuk. Assalamualaikum. Kenapa kita nggak lewat darat aja? Kalau di darat tuh nggak bisa, nggak kelihatan, nggak nyambung, nggak connect, ya. Oke, mana guanya? Belah sana tuh. Kalau nggak salah itu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini kayak apa ini? Ini, ih, wujud kayak gini wujudnya sih. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apalagi nih? Bismillahi. Astagfirullah ya Allah. Tuh kan, tuh kan kayak kesini. Bah, Kayak anu. punten. Wah, Allah Akbar. Astagfirullah ya Allah. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. aneh-aneh banget ini. Kayak makhluk laut ya. Gini, kita lanjut gak? Ah, saya ketakut ini ya. Gini, apapun rintangannya, godaannya, kita jangan nggak boleh mundur. Udah masuk aja. Kalau godaannya memedis sih nggak apa-apa ini ya. Ya, tadi aja makhluknya aneh gitu loh. Kalau godaannya warna cantik, apa saya ini? Aduh, itu jurang jero apa enggak ini? Lumbang ya. Ini guanya di situ mungkin tuh. Tuh. Nah, ini guanya di dekat gedung ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara apa ini? Sini kamera ini nih, apa ini nih? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bah, punten bah, punten bah. Punten, assalamualaikum. Bah, maaf bila kami ganggu panjenengan. Jenengan siapa? Debai. Astagfirullahaladzim. Kita dulu. Kita lebih terang lagi mungkin. Assalamualaikum. Mbah. Begini. Saya Tarto. Saya kesini pengen tahu, katanya di dalam sini ada istana. Apakah kiranya kami berdua diizinkan untuk masuk ke sana? Iya. Tujuannya kami hanya ingin mengkaji saja. Kalau diizinkan. Allahu Akbar. Berarti ini kita pertanda boleh nih. Jadi tadi dengan bahasa batinnya mungkin kurang lebihnya kita diizinkan masuk ke sana. Yang penting kita harus bisa tetap tenang, jaga adab, jaga sopan santun katanya tadi kurang lebihnya. Tapi apakah kita siap apa enggak mentalnya ini? Karena ini apa? Nanti kita jauh ke sana goanya. Nah, Ragu ya. aduh, jangan ragu-ragu, nggak boleh. Kalau ragu-ragu nggak bisa ini ya. Tidak akan pernah bisa tembus kalau ragu-ragu. Akan bisa pernah tembus ini. Oke, yuk masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak suara apa ya? Hah? Kayak suara kerincing-kerincing. Suara kencing-kencing. Iya. Kayak suara kencang-kencana mungkin. Apa aja ya? Alah, kita masuk aja lah. Yuk, tenang aja mungkin dalam sini mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu belakangmu itu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Ya Allah. Apa ini kan? Tar dulu, tenang, mati itu dulu. Punten, Pak. Assalamualaikum. Ini yang tadi kan? Apakah boleh ya masuk? Iya, gini agak baik. Tujuan kami ke sini ini tadi yaitu mengkaji, pengen tahu saja, mohon maaf. Katanya di sini kan di dalam situ cerita-cerita orang yang pernah ke sana itu
ada seperti istana dan juga goanya tembus sampai ke pantai selatan di pegunungan itu maksudnya. Apakah sekiranya kami boleh ke sana? Iya, iya. Jadi tujuan kami tadi pengen tahu, iya. Oh, baik-baik. Kita apa namanya? Dengarkan dia dulu. Nanti setelah itu kita masuk. Baik, Mbah. Silakan, Mbah. Mm-mm. Nggih. Nggih. Oh, iya. Jadi saya tuh penasaran, Mbah. Kata di dalam sana itu istananya yang mana orang-orang bisa kehidupannya langsung berubah ketika sudah tahu mengalami istana itu, bahkan bisa melipat gandakan penghasilan, melipat gandakan uang, katanya begitu, Mbah. Itu sebenarnya bagaimana, Mbah? Mm-mm. Nggih, nggih. Ini luar biasa ini. Ternyata setelah saya sadar, dari tadi saya nggak sadar. Ternyata setelah dielingkan oleh mereka-mereka ini, ya, jadi kita ini bisa kehidupannya bahagia ketika bisa masuk dalam gua itu dalam melewati istana. Yaitu adalah sebuah makna perumpamaan, makna kias, makna siloka sanepa, yang artinya kita itu harus bisa memberikan ruang istana dalam diri kita, ruang yang selama ini sempit, ya, selama ini sempit, penuh kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kedengkian dan sejenisnya itu, untuk dibersihkan. Semua itu berikan ruang kosong dan nikmati saat ini sekarang, yaitu rasa syukur. Pancarkan rasa syukur yang totalitas, itu artinya, ya, ini praktek bukan istana situ. Ini artinya yang mana setelah kita bisa menggetarkan rasa syukur, rasa adem ayem, merasa sudah cukup mempunyai, justru kenyataan realita akan datang kepada kita. Contohnya bisa melipat gandakan penghasilan. Melipat gandakan penghasilan yang dimaksud adalah kita akan mudah mendapatkan rezeki dari berbagai sumber, ya. Entah itu peluang usaha, entah itu peluang rezeki dari mana, itulah yang dinamakan melipat gandakan uang. Bukan yang dimaksud kita uang tiba-tiba banyak, tapi melalui proses tadi kita kasih ruang, ya, seperti ruang ini, gua ini, ruang kosong, kosongan ruangnya yang selama ini penuh dengan tadi rasa curiga, kebencian, kedengkian, iri, dengki, gelisah, gerasa gerusu dan lainnya, itu kita lepaskan, kita tenang, maka semesta akan mengisinya dengan keajaiban-keajaiban yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh kita. Oh, oke. Okay. Jadi maksudnya itu adalah sebuah simbol saja, bukan yang dimaksud itu. Iya. Shh. Itu siapa itu belakangnya? Itu belakangnya. Ya ampun, kayak gemeter saya ini. Iya, ya udah gini. Kita udah ada alarm nih, nggak boleh lama-lama katanya. Sementara kita nggak boleh masuk sini, tetapi kita lebih diizinkan masuk ke dalaman diri dulu, ya. Goa dalam diri, istana dalam diri kita, yang mana yang penuh kotor, yang penuh racun. Allahu Akbar, astagfirullah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah, biarin nggak apa-apa. Tapi gini, kita sementara nggak boleh masuk sini, tapi tadi sudah dikatakan kita masuk ke dalaman diri ini yang saat ini terlalu nyaman. Nyaman dalam kesengsaraan hidup, nyaman dalam mengeluh, untuk kita lepaskan, kembali pulang kepada diri yang sejati, yaitu penuh rasa syukur, supaya dilipat gandakan penghasilannya, dilipat gandakan rezekinya. Tuh, ya, yuk, alhamdulillah.